maslahatan. Ketetapan dalam arti adalah kekuatan hidup gitu. Jadi Allah yang maha berdiri sendiri, yang meramu makhluknya, bahwa tidak ada kekuatan hidupnya makhluk, kehidupannya hamba, dan tidak ada kemaslahatannya hamba, kebaikannya hamba, kecuali sebab Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semuanya berdasarkan Allah yang meramutnya, atau berkat Allah yang meramut terhadap hambanya. Maka semua makhluknya, seluruh makhluknya itu membutuhkan pada Allah dalam segala sisi, dalam segala hal. Para kaum muslimin dan muslimah, apa saja yang menjadi atau bekal hidup kita, dan apa saja yang menjadi ketetapan dalam hidup kita, kemudian kemaslahatan apa saja yang kita dapatkan, itu adalah berkat meramutnya Allah kepada hambanya. Salah satunya ya Allah yang memberi rizkinya melalui para malaikatnya yang mengirimkan atau rizkinya dari Allah untuk kita. Ya Allah zat yang maha meramut, dan Allah zat yang maha berdiri sendiri. Sebenarnya secara langsung Allah itu mampu. Kemudian para malaikatnya Allah itu adalah makhluknya Allah yang juga beribadah kepada Allah, mengerjakan tugas-tugas yang Allah amanahkan, Allah berikan. Para kaum muslimin dan muslimah yang berbahagia, kemudian kita masuk ke kalimat 65, ialah al-wajidu. Al-wajidu adalah zat yang maha menjumpai. Allah adalah zat yang memiliki pada segala sesuatu yang wujud, segala sesuatu yang ada, dan Allah berkuasa atas segala sesuatu yang wujud itu, yang ada di alam semesta ini. Allah adalah zat yang tidak pernah membutuhkan bantuan hambanya, bantuan dari makhluknya Allah, tidak. Dan Allah adalah zat yang mampu mendapatkan setiap apa yang Allah kehendaki, mendapatkan apa yang Allah inginkan. Alladzi yajidu kullama yuridu. Jadi apa saja yang Allah inginkan, yang Allah kehendaki, yang Allah maui, itu bisa untuk terwujud atau dilakukan. Dan apa yang Allah terlewat, atau dalam artian apa saja yang kemudian Allah melewatkannya, bukan berarti Allah tidak mendapatkannya atau mencapainya, ataupun tidak mampu untuk menggapainya, itu tidak. Jadi ketika sesuatu kemudian dirasa oleh hamba itu, oh ini kok nggak terjadi, maka hal itu mengandung hikmah dari Allah. Semua, bahkan dalam firman-Nya Allah, ketika Allah menghendaki sesuatu, Allah tinggal mengatakan kun fayakunu, maka terjadi apa yang Allah kehendaki. Begitu juga dengan semua qadar dan takdir manusia. Jadi sudah barang pasti semuanya terwujud. Dan dalam hal ini Allah adalah zat yang maha menjumpai terhadap apa yang Allah kehendaki. Allah zat yang memiliki, yang menguasai sesuatu yang ada dan tidak membutuhkan terhadap bantuan makhluknya. Jadi maha agungnya Allah, maha menjumpainya, maha menguasainya, memilikinya terhadap apa yang Allah kehendaki, itu sangatlah mampu. Begitu pula pada saat esok di hari kiamat, bahwa di hari akhirat Allah akan menjumpai, akan menetapi terhadap hisabannya makhluknya Allah, atau di mana hambanya Allah yang telah beramal esok akan ditetapi oleh Allah, atau akan dijumpai, akan dibalas oleh Allah. Para kaum muslimin dan muslimah, berikutnya adalah kalimat ke-66, Al-Majid, ialah Allah zat yang maha agung. Allah adalah zat yang bagi Allah memiliki keagungan dan kesombongan.
Maka Allah yang Maha Agung, yaitu kekuatannya, dan juga Maha Agung kemuliaannya. Allah Maha luas di dalam kemuliaannya. Artinya kedermawanannya Allah itu sangatlah luas. Kemudian bahwa Al-Majid ini di mana Allah Zat yang Maha Agung akan bermakna sama dengan Al-Majid, dalam artian ini adalah perbedaan kalimat Al-Majid dan Al-Majid. Ini maknanya sama. Para kaum muslimin dan muslimah yang berbahagia, bahwa Allah Zat yang Maha Agung betul-betul Zat yang agung di dalam memiliki keagungan dan kesombongan, kemudian kekuatan dan kemuliaannya, maha luas kedermawanannya Allah. Jadi ini sifatnya Allah yang dalam beberapa kalimat yang lain telah banyak mendapatkan jabaran, dan ini adalah sebuah penguatan di mana Allah Maha Agung, Maha Tinggi di dalam kesombongannya Allah, kibriyanya Allah, dan kekuatannya Allah juga Maha Agung, kemuliaan dan kedermawanan. Poinnya di mana ini penguatan atau yang kita tambahkan adalah Al-Majid, Al-Wasi, kedermawanannya juga Maha Agung. Berikutnya adalah kalimat ke-67, di mana 67 bermakna Al-Wahid, Allah yang Maha Esa. Para kaum muslimin dan muslimah yang berbahagia, Allah adalah Zat yang Maha Esa, dalam artian Allah Zat yang Maha Esanya dengan seluruh kesempurnaannya Allah. Artinya Maha Esanya Allah itu berbeda. Kalau satu hambanya Allah itu lahir atau karena ada ibunya, atau kalau Allah tidak demikian. Allah menyendiri dengan segala kesempurnaannya dan berlainan atau beda dengan keesaan terhadap atau dengan seluruh makhluknya. Jadi esanya Allah berbeda dengan atau sifat satunya manusia. Pengertiannya bahwa esanya Allah itu maknanya kadang-kadang bisa banyak, atau sedangkan makhluknya ya satu saja. Atau kalau Allah makna esanya itu sangat luas maknanya. Kemudian meskipun sekiranya makhluknya Allah itu menyamai dengan beberapa ciri-ciri khas dan kemiripan-kemiripan yang dimiliki Allah, namun itu tidak akan serupa. Contoh ya namanya mirip dengan Allah, tapi hakikatnya itu tidak akan sama. Kemudian apabila hamba kemudian namanya itu menyamai atau mendekati kepada Allah, bukan berarti itu sama dengan Allah. Namun dalam hal nama ini juga harus dijaga atau panggilannya. Contoh ya, kalimahnya Allah berupa Ar-Rahman, kemudian Ar-Rahim. Atau dalam sunnahnya, walaupun namanya demikian, kita tambahi dengan Abdurrahman, Abdurrahim. Kaum muslimin dan muslimah yang berbahagia, dalam hal ini Allah Zat yang Maha Esa, Maha Satu. Atau Allah tidak melahirkan dan Allah tidak dilahirkan. Ini adalah sebuah atau keesaan kita kepada Allah. Nah, maka sifat esanya Allah betul-betul atau diperkuat dengan firman Allah, atau Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad. Ini adalah sesuatu yang kita harus meyakini bahwa Allah Maha Esa, Allah tidak dilahirkan dan Allah tidak melahirkan. Jadi hal ini memberikan kepastian bahwa hanya Allah saja yang harus kita sembah. Begitu pula dengan ibadah kita kepada Allah,